Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Susilawati, NIM 24811140012 dari Prodi PJ JPGMI. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesulitan dan perbedaan perkembangan pada anak SD atau WNI. Untuk mengerjakan soal UAS dari mata pelajaran perkembangan peserta didik. Pentingnya memahami perkembangan siswa. Membantu guru memahami tahap perkembangan anak, menyusun strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Anak SD mengalami perkembangan penting di berbagai aspek. Setiap anak memiliki pola dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Guru harus mengenali kesulitan untuk memberikan dukungan yang tepat. Perbedaan perkembangan. Variasi alami dalam kecepatan dan cara anak mencapai tahap perkembangan, bukan selalu gangguan, bisa menjadi indikasi potensi unggul atas resiko keterlambatan. Kesulitan perkembangan, kesulitan belajar, kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berhitung. Interaksi sosial, kesulitan berteman, menolak kontak mata, kemampuan emosional, marah tanpa sebab, sulit mengendalikan emosi, kemampuan motorik, gerakan kasar, kesulitan koordinasi, komunikasi, sulit mengungkapkan pikiran. Penyebab perbedaan perkembangan. Faktor internal, genetika, kondisi medis, ADHD, autisme, masalah neurologis, kecerdasan di atas rata-rata gigi buruk. Faktor eksternal, lingkungan keluarga, trauma psikologis, stres di sekolah. Perkembangan fisik, contoh, dispraksia, solusi, latihan motorik halus atau kasar, alat bantu tulis, aktivitas gerak. Anak terlambat, Mai tidak mampu mempelajari teknik baru. Dua, tidak mampu mengingat informasi. Tiga, tidak mampu menulis. Empat, tidak mampu menggambar. Lima, tidak mampu mengelola emosi dengan baik. Perkembangan kognitif. Contoh, diskalkulia, disleksia, ADHD. Ciri Ciri-cirinya lambat membaca, sulit menghitung, mudah lupa. Strategi modifikasi kurikulum, metode multisensori, scaffolding. Apa itu disleksia? Disleksia. Disleksia adalah suatu jenis gangguan atau kesulitan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengejaan seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca, mengeja, atau memahami bacaan.
Sebagai contoh, tulisan yang seharusnya tertulis mobil, ditulis model. B tertukar dengan D. Motor ditulis dengan botro. Huruf M tertukar dengan huruf W. Tor tertukar penulisannya menjadi tro. Jenis-jenis disleksia. Ada dua jenis disleksia. Developmental disleksia yang biasa disebut dengan disleksia bawaan lahir, disandang sumber hidup, dan biasanya bersifat genetik atau turunan. Disleksia dapat diartikan karena gangguan perubahan pada otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan sehingga cedera pada otak. Menurut para ahli, disleksia dibagi berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang mengalaminya. Di antaranya adalah persepsi pembalikan konsep. Suatu kata dipersepsikan sebagai lawan katanya. Persepsi disorientasi vertikal atau horizontal. Huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya. Dari barisan atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Persepsi teks. Teks terlihat terbalik seperti dalam cermin, di mana huruf atau kata-kata tertentu menjadi seperti hilang. Dan semua anak disleksia menampilkan seluruh tanda atau karakteristik seperti yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, terdapat gradasi mulai dari disleksia yang bersifat ringan, sedang, hingga berat. Ciri-ciri dan tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru di antaranya adalah kesulitan mengenali huruf atau mengejarnya. Huruf yang sering tertukar, misalnya huruf D tertukar menjadi D. Perkembangan bahasa. Contohnya, gangguan ekspresif reseptif afasia. Ciri-cirinya sulit menyampaikan pikiran, sulit memahami instruksi, strategi, komunikasi visual, pelatihan fonologi, terapi wicara. Perkembangan sosial emosional. Contohnya, autisme, kecemasan, gangguan perilaku. Ciri-cirinya tidak merespon, menolak kontak mata, marah tanpa sebab jelas. Strategi, lingkungan aman, modifikasi perilaku, terapi okupasi. Perkembangan moral. Contoh, kurang sensitif pada nilai, impulsif, ciri-cirinya melanggar aturan tanpa rasa bersalah, strategi, diskusi nilai, penguatan positif, pembiasaan karakter. Perkembangan agama, contohnya minim partisipasi ibadah, kurang paham makna ibadah, ciri-cirinya tidak termotivasi beribadah, strategi pendekatan personal, kegiatan bersama, diskusi makna keyakinan. Penutup, kesulitan dan perbedaan perkembangan pada anak SD atau MI adalah bagian alami dari proses tumbuh kembang setiap individu. Sebagai pendidik, kita tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga memahami, membimbing, dan mendampingi setiap anak sesuai dengan keunikan dan kebutuhannya. Dengan mengenali dan merangkul perbedaan, kita membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan berkarakter baik. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh kasih sayang agar setiap anak bisa berkembang secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.